Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas pemadam kebakaran masih bekerja keras memadamkan bara api di bawah tumpukan sampah TPA Suwung. Jalan di kawasan wisata Sidemen dan Candi Dase Karangasem jadi ajang kebut-kebutan truk. Mencoba kuliner nasi bebek dengan konsep Rijstafel ala kolonial Belanda. Sebanyak 133 banjar dan dusun di 6 wilayah di Bali yang mengalami kekeringan mendapat pasokan air bersih yang dipasok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali. Banjar tersebar di Kabupaten Karangasem, Buleleng, Jembrana, Bangli, Klungkung, dan sebagian berada di Tabanan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Imade Rentin Senin lalu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD untuk pendistribusian air bersih secara rutin kepada warga, serta meminta tambahan tangki air dan personil. 133 banjar dusun tersebar di beberapa daerah yang kami sebut tadi sudah sejak 3 sampai 4 minggu terakhir kami melakukan upaya distribusi air bersih. BPBD tentu koordinator, teman-teman kami di Kap Kota. Di antara sekian kabupaten, tidak semua kabupaten minta support dan penebalan ke provinsi. Jika mereka sudah mampu mandiri mengerahkan sumber daya yang ada di kabupaten, BPBD, Dinas PUPR, PDAM, PMI, mereka rasa cukup, tidak butuh penebalan dari kami. Buleleng dan Bangli, sejauh ini kami sudah hampir 2 minggu melakukan upaya penebalan. Personil ditambah, armada tangki air dari BPBD Bali dan PUPR Provinsi Bali turun ke 2 daerah itu untuk membantu penebalan dalam rangka distribusi air bersih. Untuk memperlancar proses pendistribusian air bersih, pejabat Gubernur Bali telah menerbitkan surat keputusan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Ulah sopir truk di kawasan wisata di Karangasem belakangan ini mendapat sorotan. Pasalnya, jalan di kawasan wisata Sidemen dan Candi Dase seringkali menjadi ajang kebut-kebutan sopir truk galian C yang melintas di jalur tersebut. Wisatawan sudah seringkali melapor ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia karena membahayakan mereka. Tidak jarang wisatawan tidak berani menyeberang jalan karena nyawa mereka menjadi taruhan. Wisatawan berharap ada pengaturan kecepatan kendaraan yang melintas di objek wisata. Tidak berhenti pada objek-objek wisata seperti di Candi Dase, di ranah pintu masuk hotel seperti di depan Amankila, serta di daerah Sidemen, serta di daerah yang lain yang menjadi lintasan pada truk-truk ini. Itu pertama. Kedua, kami juga minta para pengemudi truk gitu ya, yang mau mengambil material ke wilayah Karangasem untuk dapat mengurangi kecepatannya di objek-objek wisata, karena ini yang dikeluhkan oleh wisatawan, bahkan tamunya sering histeris atau ketakutan dengan truk-truk yang ngebut, khususnya bagi truk yang mau mengambil material ke daerah timur. Ini yang menjadi tantangan kita di pariwisata kita di Kabupaten Karangasem. Selain kebut-kebutan, pemilik penginapan atau hotel di sekitar kawasan wisata juga mengeluh dengan sopir truk yang seenaknya memarkir kendaraan di depan gerbang hotel. Padahal di lokasi sudah terpasang larangan parkir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kesulitan kita mencari. Ini BB yang Gianyar tadi. TKP di wilayah lain itu ada di. Adi dan Rosita adalah pasangan yang setia, termasuk dalam perbuatan kriminal.
Selain berpacaran, mereka ternyata diduga terlibat serangkaian kasus kriminal, mulai dari pencurian, penipuan, dan penggelapan kendaraan bermotor di sejumlah lokasi di Kintamani, Bangli. 15 Oktober lalu, tim operasional Polsek Kintamani meringkus pasangan ini di daerah Tabadan, karena sudah banyak laporan dari korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 sepeda motor hasil curian, 1 kendaraan roda 4 dan peralatan untuk mencuri, seperti kunci letter T dan barang bukti lainnya. Selain mencuri, pasangan ini juga kerap menggelapkan kendaraan bermotor dengan sasaran pengemudi ojek online. Barang hasil curian mereka jual secara online dan uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Boleh nanya itu? Kasus ini cukup meresahkan ya, di kawasan Kintamani, gianya cukup meresahkan dan terbukti barang buktinya cukup banyak. Kemudian tim opsional kita bersama-sama dengan tim opsional Polres Bangli mencari keberadaan pelaku. Ya, singkat ceritanya, pelaku kita deteksi ada di wilayah negara. Namun ketika perjalanan belum nyampe di kota negara, jadi di perbatasan, teman-teman dari opsional ini berpapasan dengan pelaku di daerah mana, Pak? Ya, Selemedek. Nah, di sanalah terjadi kejar-kejaran, pembuntutan, akhirnya pelaku bisa kita amankan. Adi dan Rosita saat ini mendekam di Mapolsek Kintamani untuk menjalani pemeriksaan, dan masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor bisa datang ke Mapolsek Kintamani untuk mengecek kendaraannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.